Ya, selamat malam, saya ada di Warkop ya. Mau ngurus akun Cak Ebrot yang ke-ban. Ini kok tiba-tiba YouTube nge-ban banyak akun karena invalid click. Invalid click itu diklik berkali-kali atau orang lain yang ngeklik ke iklan kita berkali-kali. Tapi Cak Ebrot ini tidak pernah ngeklik sendiri, tidak pernah. Bahkan untuk urusan ngomentari komentar yang di YouTube itu hampir nggak sempat ya. Coba ini kita lihat di mana kita mau mengajukan banding. Iya, selamat malam. Tadi saya sempat membahas tentang akun yang di-ban ya. Jadi Cak Imam ini sudah 6.000 subscriber, sudah mendapatkan $291. Tiba-tiba di-ban gara-gara aktivitas yang namanya invalid click. Mungkin prediksi saya, karena channel beliau adalah tentang masak-memasak, ada satu bahasan yang mungkin itu general, yaitu masak spaghetti lah. Spaghetti ini kan masakan luar ya. Dan memang pengunjung dari Mas Ebrot ini 50% berasal dari Amerika, sedangkan beliaunya di Indonesia membuat channel masak itu pengunjungnya yang Amerika. Mungkin yang dari Amerika itu jadi masalah. Akhirnya coba kita banding ya dengan cara ya kita ngisi tadi itu. Tapi jujur saja ya, Cak Ebrot tidak pernah untuk ngeklik ke videonya sendiri, untuk ngeklik ke ibaratnya itu pakai aplikasi gitu, ngeklik tidak pernah seperti itu. Jadi main ibaratnya itu emang benar-benar kita jujur saja main di YouTube ini tidak pakai embel-embel yang lain ya, tidak pakai entah itu background lagu. Sebelumnya itu Cak Ebrot itu juga sering di smul ya, kemudian mengupload videonya di YouTube, tetapi itu tidak pernah dilakukan lagi karena memang rawan copyright. Dan sekarang channelnya memasak ternyata masih kena namanya invalid click ya. Nggak tahu ini Google ini sedang bersih-bersih akun gimana ya, karena menurut pengakuan Cak Ebrot banyak juga akun-akun yang lebih besar dari dia juga terkena masalah yang sama. Jadi ya itu salah satu catatan ya. Jadi kenapa kok YouTube akhirnya begitu kereng terhadap hal-hal yang kemudian itu tidak pernah dilakukan pelanggaran oleh konten kreatornya. Mungkin catatan buat teman-teman juga yang jadi YouTuber. Jadi salah satu kendalanya ya itu tadi, kita sudah original mungkin, kita berusaha menjaga dan membuat original konten, tetapi YouTube masih saja membuka celah untuk bukan menghasut, ibaratnya itu menjegal ya, untuk tidak dapat duit. So ini jadi catatan utama. Semoga saja kita tetap bisa ibaratnya itu berkarya tanpa kemudian kena hal-hal yang kita sendiri sebenarnya tidak melakukan itu. Jadi mungkin YouTube dan Google bisa jadi catatan untuk hal ini ya. Anda bisa mereview lagi channelnya Iyah Bakri, Dapur Iyah Bakri, di situ channel memasak-memasak. Jadi tolong untuk direview lagi karena memang konten kreatornya ini tidak pernah melanggar sedikit pun. Terima kasih, bye-bye. Ya, ini hampir jam 3 dini hari ya. Saya tetap ada di Warkop untuk upload video di 3 tempat. Pertama di IG, kedua di YouTube, dan ketiga di TikTok. Jadi beginilah nasib konten kreator. Kenapa kok di warung kopi? Karena wifi-nya jujur aja file yang saya bikin atau output video yang sudah saya edit itu pakai HP loh, padahal ini besarnya antara 150 megaan ke atas. Anda bisa bayangkan kalau nggak ada wifi, nggak ada kita hanya pakai kartu bisa jebol. Tadi juga sempat saya singgung tentang saya diminta teman saya karena untuk ngisi questionnaire dalam bahasa Inggris untuk banding ya, terutama di YouTube. Itu menurut saya yang paling besar, menurut saya sih, kalau mengandalkan AdSense ya kita seakan-akan dalam tanda petik diperbudak oleh YouTube ya. Jadi kita nggak tahu salahnya di mana, tiba-tiba kita kena klaim misalkan invalid click atau misalkan copyright gitu lah. Jadi bagi saya untuk bikin konten itu yang justru yang terbesar itu dari dua hal. Pertama adalah endorse barang gitu kan, ataupun produk. Kemudian yang kedua itu dari direct selling ataupun dari barang atau jasa yang Anda bikin. Misalkan saya di toko bangunan online, saya coba untuk nawarkan aditif ya untuk anti bocor selamanya ya, anti bocor selamanya.
bentuknya hanya cukup pakai semen saja. Yang kedua, saya juga di repair alat berat, itu saya bahas-bahas tentang pompa hidrolik. Jadi saya berusaha untuk branding, untuk repair alat berat, repair pompa hidrolik dan semua perangkat hidrolik. Jadi saya nggak ngejar AdSense sebenarnya, karena memang ya untuk coba untuk misalkan dari ratusan juta orang di Indonesia, untuk toko bangunan online misalkan saya hanya cukup misalkan mendapatkan 100.000 orang yang benar-benar care terhadap toko bangunan, terhadap rumah mereka, terhadap ya bahasan-bahasan tentang tempat tinggal. Saya kira 100.000 orang sudah lebih dari cukup. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah. Jadi kita tentukan saja spesifik marketnya siapa. Di situ kita nggak bisa mengharap ratusan juta orang mau subscribe, ya cukup hanya ratusan ribu atau sekian juta orang yang benar-benar suka dengan apa yang Anda bahas. Jadi begitu, terima kasih update-nya. Ya, terima kasih sudah nonton, bye-bye. Ketemu lagi di lain kesempatan.